Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep turunan fungsi trigonometri. Pada matematika wajib kelas 11, kita telah mempelajari konsep turunan yang berkaitan dengan limit di mana turunan dari fx itu dinotasikan sebagai f aksen x dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h menuju 0 f dalam kurung x plus h dikurang fx per h. Nah, di sini kita akan menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan sin x dengan menggunakan definisi dari turunan. Jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0. Ini kita ubah ya, karena di sini sin x berarti sin dalam kurung x plus h yang ini dikurang dengan sin x per h. Nah, langkah selanjutnya, ini sin x ditambah h dikurang sin x, ini kita bisa menggunakan rumus selisih pada sinus, di mana a-nya ini bisa kita ubah menjadi ini ya, x plus h, dan b-nya itu sama dengan x. Berarti kalau misalkan a plus b, itu berarti x plus h ditambah dengan x, ini a-nya itu x plus h dikurang dengan b-nya itu adalah x. Kita masukkan ke sini. Ke rumusnya tadi berarti 2 cos setengah a ditambah b berarti x ditambah h ditambah dengan x dikali sin setengah a dikurang b berarti x ditambah h dikurang dengan x dibagi dengan h. Selanjutnya di sini limit h mendekati 0. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 2 cos setengah, ini bisa ya, x ditambah x berarti 2x plus h dikali dengan sin setengah, ini x dikurang x habis ya, jadi tinggal h setengah h. Penyebutnya itu h. Nah, sekarang kita tahu di dalam limit h mendekati 0, di sini ada sin setengah h per h, berarti hasilnya itu adalah setengah, ya kan? Berarti bisa kita buat ini, yang ini, kan? Itu kalau misalkan menuju 0, ini bisa kita buat langsung setengah, rumus limit ya. Jadi ini hasilnya tinggal limit h mendekati 0, 2 cos setengah 2x plus h dikali dengan setengah, dan penyebutnya itu tinggal 1. Nah, ini bisa kita coret, ya kan? Jadi tinggal ini cos setengah 2x plus h. Nah, sekarang bisa langsung kita substitusikan nih, hanya menjadi sama dengan 0. Jadi cos setengah 2x ditambah dengan 0. Jadi cos setengah 2x ditambah 0 itu 2x. Dan ini bisa kita coret nih. Setengah dikali 2x itu tinggal x, ya kan? Jadi hasilnya itu cos x. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan sin x itu adalah cos x. Selanjutnya kita akan menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan cos x dengan menggunakan definisi turunan lagi. Jadi sama kayak tadi, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, berarti di sini cos x ditambah dengan h dikurang dengan cos x per h. Nah, sekarang kita lihat ini kan cos dikurang cos, berarti kita bisa menggunakan selisih pada kosinus yang ini. Nah, jadi di sini a-nya itu x ditambah h dan b-nya itu adalah x. Berarti di sini kalau a ditambah b, x ditambah h ditambah dengan x.
Berarti di sini X ditambah H dikurang dengan X. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi limit H mendekati 0, ini jadi min 2 sin setengah A ditambah B, berarti X ditambah H ditambah X dikali sin setengah X ditambah H dikurang dengan X per H. Jadi limit H mendekati 0, ini kita sederhanakan jadi min 2 sin setengah X ditambah X itu 2X plus H dikali sin setengah, ini habis ya, X dikurang X itu habis, jadi tinggal H. Penyebutnya H. Jadi limit H menuju 0. Nah, ini sama kayak tadi. Sama kayak sin tadi. Yang ini. Dimana limit mendekati H. Limit H mendekati 0. Sin setengah H per H itu sama dengan setengah ini. Ya kan? Jadi kita tinggal tulis di sini min 2 sin setengah 2X plus H dikali dengan setengah per 1. Selanjutnya, ini min 2 dikali setengah, itu tinggal min 1, ya kan? Jadi di sini bisa kita langsung substitusikan H-nya itu sama dengan 0, di mana di sini ada min sin setengah 2X ditambah H-nya itu sama dengan 0. Jadi ini min sin setengah 2X ditambah 0 itu 2X, setengah dikali 2X itu tinggal X, jadi hasilnya min sin X. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan cos X itu adalah min sin X. Selanjutnya kita akan menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan tan X. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan aturan pembagian pada turunan, di mana kalau misalkan pembagian itu berarti rumus turunannya ini U aksen V sama dengan U dikali dengan V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, berarti pertama kali kita misalkan dulu ini. Jadi kita misalkan U-nya itu sama dengan sin X. Berarti turunan dari sin X tadi kita dapat apa? Iya, kita dapat cos X. Nah, sekarang kita misalkan V-nya. V-nya itu adalah cos X. Turunan dari cos X tadi kita dapat apa? Min sin X. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus yang ini. Langsung saja kita tulis di sini. Berarti F aksen X sama dengan U aksen dikali dengan V. U aksennya itu adalah cos X. V-nya itu adalah cos X. Dikurang U V aksen. Dikurang U-nya itu ini sin X. Dan V aksennya itu adalah min sin X. Dibagi dengan V kuadrat. Ini V kuadrat berarti cos X kuadrat. Selanjutnya di sini cos X dikali dengan cos X itu cos kuadrat X. Min sin X dikali dengan min sin X itu sin kuadrat X. Dan itu cos X kuadrat bisa kita tulis dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang di dalam identitas itu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Ya kan? Jadi di sini bisa kita tulis, ini kita ubah menjadi 1. Jadi hasilnya tinggal 1 per cos kuadrat X. Dan lagi di dalam identitas 1 per cos X itu sama dengan secant X. Nah, berarti di sini bisa kita buat secant kuadrat X. Karena di sini kuadrat ya. Nah, jadi hasil dari turunan fungsi fx sama dengan tan X itu adalah secant kuadrat X. Berdasarkan yang kita cari tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa
Turunan dari fx sama dengan sin x itu adalah f aksen x sama dengan cos x. Dan turunan dari cos x itu adalah min sin x. Turunan dari tan x itu adalah sekan kuadrat x. Nah, kalau misalkan di sini ada kuatan x, sekan x, kosekan x, ini adalah hasil turunannya. Ini bisa kalian buktikan sendiri dengan menggunakan aturan pembagian seperti kita mencari turunan pada tan x. Sebaiknya ini kalian hafalkan biar pada saat kita mengerjakan soal turunan, ini bisa mempermudah kalian. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.